Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat eksponensial. Materi eksponensial atau perpangkatan, materi ini sudah pernah anak-anak pelajari ketika masih SMP. Dan di SMA ini akan dilanjutkan untuk belajar tentang materi eksponensial. Dan di video ini kita akan belajar tentang sifat-sifat eksponensial. Sebelum kita menginjak pada sifat-sifat eksponensial, saya ingin mengingatkan sedikit tentang perpangkatan. Kalau ada A pangkat N, ini sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai A. Dengan A ini sebanyak N. Sebanyak pangkatnya ini. Masih ingat bahwa A ini apa? A ini adalah bilangan pokoknya. Dan N ini adalah pangkatnya. Oke, saya lanjutkan tentang sifat-sifat eksponen. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N. Ini adalah perkalian bentuk pangkat. Kalau bilangan pokoknya sama, A tetap, lalu pangkatnya ditambah. M ditambah N. Contohnya, misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Dengan menggunakan sifat yang pertama ini didapat 2 pangkat 3 ditambah 5. Sama dengan 2 pangkat 8. Contoh lagi, 3 pangkat negatif 2 dikali 3 pangkat 5. Sama dengan 3 pangkat negatif 2 ditambah 5. Sama dengan 3 pangkat 3. Lalu bagaimana kalau begini? 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1. Apakah bisa kita menggunakan sifat ini? Tidak bisa, karena bilangan pokoknya harus sama. Maka kalau ada seperti ini, maka kita kerjakan manual, tidak menggunakan sifat ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8, dikali 3 pangkat 1 sama dengan 3, sama dengan 24, begitu. Yang ini tidak bisa menggunakan sifat yang ini, karena bilangan pokoknya tidak sama. Berikutnya sifat yang kedua, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Ini A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkat dipangkatkan. Maka kalau ada seperti ini, maka A, M dikalikan dengan pangkatnya lagi. M dikalikan dengan N. Contohnya, contoh, kalau ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5, sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5, sama dengan 2 pangkat 15. Contoh lagi, misalkan ada 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, dipangkatkan lagi 3. Bilangan pokoknya 3, pangkatnya 2 dikali pangkatnya lagi 2 dikalikan pangkatnya lagi 3, sama dengan 3 pangkat 12. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sifat yang ketiga, A dikali B pangkat N, sama dengan A pangkat N dikali dengan B pangkat N. Contohnya, 2 dikali 3 dipangkatkan 2, sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Contoh lagi, misalkan 4 dikali 5 dipangkatkan 3, sama dengan 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Oke. Selanjutnya,
sifat yang keempat. Sifat yang keempat, A pangkat N dibagi B pangkat N. A pangkat N dibagi B pangkat N. Ini pangkatnya sama, maka A pangkat N bisa dibuat begini, B pangkat N. Ini sama dengan pangkatnya bisa kita keluarkan, jadinya A per B kita pangkatkan N. Seperti itu. Contohnya, contoh, misalkan 6 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. Sama dengan, bisa kita ubah seperti ini, jadinya 6 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Sama dengan, pangkatnya kita keluarkan, jadinya 6 per 2, pangkatnya yaitu 2. Sama dengan 6 per 2 sama dengan 3, dipangkatkan 2. Sama dengan 9. Ini contoh dari sifat yang keempat. Kalau ada A pangkat M per A pangkat N, ini bilangan pokoknya sama, maka berlaku A pangkatnya dikurangi M dikurangi N. Kalau tadi perkalian, masih ingat ya, kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya ditambah A pangkat M ditambah N. Tapi kalau pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Contohnya, 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi yang bawah 3 sama dengan 2 pangkat 2. Berikutnya, sifat yang keenam. Untuk sifat yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan syarat A-nya ini tidak sama dengan 0. Contohnya, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Negatif 2 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu 9 pangkat 0 sama dengan 1. Inilah contoh dari sifat yang keenam. Kalau ada A pangkat 0 dengan A-nya tidak sama dengan 0, dipangkatkan 0 sama dengan 1. Selanjutnya, sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan syarat, A-nya tidak sama dengan 0. Contohnya, 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 4 pangkat 2. Jadi pangkatnya yang tadinya itu negatif, jadi 1 per pangkatnya berubah jadi positif. Contoh lagi, misalkan 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per pangkat 3 dipangkatkan 1 atau 1 per 3. Nah, ini berlaku kebalikannya. Jadi kalau di sini misalkan 1 per 2 pangkat negatif 3. Nah, maka ini juga berlaku kebalikan dari ini. 4 pangkat negatif 2 jadi 1 per pangkatnya positif. Sekarang kalau di sini itu negatif, dijadikan seperti ini kebalikannya. Jadinya ini kalau di sini negatif, maka jadinya ke sini positif. Begitupun pula yang ini. Jadi kalau ada 1 per 2 pangkat negatif 3, ini jadinya 2 pangkat 3. Contoh lagi, misalkan 1 per 4 pangkat negatif 2 sama dengan 4 pangkat 2. Contoh lagi, misalkan 1 per 2 pangkat 5. Yang tadinya di bawah ini positif, kalau mau dinaikkan ke atas jadinya 2 pangkat negatif 5. Bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya pangkatnya positif, kalau kita naikkan ke atas jadinya pangkatnya negatif. Inilah contoh-contoh dari sifat yang ketujuh. Sifat yang ke-8,
Misalkan di sini ada akar pangkat n dengan bilangan pokoknya a pangkat m, maka bentuk ini dapat diubah menjadi a pangkat m per ini, n. Contohnya akar pangkat 3 di sini 2 pangkat 5. Maka bentuk ini bisa diubah menjadi 2 pangkat ini 5 per 3. Contoh lagi misalkan akar 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 7 per ini berapa? Kalau di sini tidak ada bilangannya atau tidak ditulis, maka di sini berarti dia 2. Maka ini per 2. Sehingga jadinya 3 pangkat 7 per 2. Oke, contoh lagi. Misalkan di sini ada akar pangkat 5, di sini 1 per 2. Sama dengan setengahnya ini bisa diubah jadi 2 pangkat negatif 1. Yang ini tetap akar pangkat 5. Selanjutnya sama dengan seperti yang di atas ini 2 pangkat negatif 1 per ini 5. Oke. Nah, begitu. Jadi yang ini kita menggunakan sifat yang sebelumnya tadi, sifat yang ketujuh tadi, lalu baru kita gunakan sifat yang ke-8 ini. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya sifat yang ke-9. Sifat yang ke-9, A per B pangkat negatif N sama dengan B per A pangkat N. Yang tadinya itu A per B pangkatnya negatif, dibalik jadi B per A, pangkatnya berubah jadi positif. Contohnya, 2 per 5 pangkat negatif 2 sama dengan 5 per 2 pangkat 2. Contoh lagi, misalkan 3 per 4 dipangkatkan negatif 1 sama dengan 4 per 3 pangkatnya jadi 1 sama dengan 4 per 3. Inilah contoh dari sifat yang ke-9. Selanjutnya, sifat yang ke-10. Akar pangkat N dari A per B ini sama dengan, bentuk ini bisa diubah jadi akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Contohnya, akar pangkat 3 dari 2 per 5. Ini sama dengan akar pangkat 3 dari 2 per akar pangkat 3 dari 5. Oke. Inilah contoh dari sifat yang ke-10.